Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Chapter 18 yang berjudul Revenue Recognition atau Pengakuan Pendapatan. Pada Chapter 18 ini, ada beberapa point of view yang akan kita bahas ke depannya, yaitu yang pertama, memahami fundamental dari revenue recognition. Yang kedua, mengaplikasikan konsep 5 langkah dalam proses revenue recognition. Yang ketiga, mengidentifikasi isu akuntansi yang berkaitan dengan revenue recognition. Dan yang keempat, mempresentasikan dan mengungkapkan kejadian terkait revenue recognition. Kita masuk ke poin pertama, yaitu konsep fundamental dari revenue recognition. Terdapat 5 langkah dalam mengakui adanya pendapatan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, baik itu secara tertulis maupun secara lisan atau tidak tertulis. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Misal, suatu produk atau jasa tersebut apakah berbeda satu sama lain dan tidak terlalu saling bergantung atau saling berhubung antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, menentukan harga transaksi dari suatu barang maupun jasa tersebut. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Untuk mengalokasikan harga transaksi ini didasarkan pada metode relative stand-alone selling price atau harga jual dari masing-masing produk atau jasa tersebut. Dan yang kelima, pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja terpisah telah terpenuhi. Pada sisi penjual, pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja terpisah telah terpenuhi itu ketika yang pertama itu penjual memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas produk maupun jasa tersebut. Yang kedua, penjual telah menyerahkan hak legal atas produk tersebut. Yang ketiga, penjual telah menyerahkan fisik produk atau barang tersebut. Dan dari sisi pembeli, yaitu pembeli telah menerima risiko dan mendapatkan hak kepemilikan yang signifikan atas produk tersebut. Dan dari sisi pembeli juga telah menerima aset dari produk tersebut. Pengakuan pendapatan terjadi ketika performance obligation atau kewajiban kinerjanya ini telah terpenuhi. Baik, kita lanjut ke penjelasan 5 langkah proses dalam revenue recognition. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Pengertian dari kontrak itu sendiri adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang menetapkan hak atau kewajiban yang bersifat memaksa. Pada contoh ini yaitu PT Garuda telah menandatangani sebuah kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada PT Lion Air. Lalu langkah kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Pada contoh berikut ini, PT Garuda hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu hanya menyerahkan pesawat kepada PT Lion Air. Apabila PT Garuda juga setuju untuk memberikan layanan perawatan pesawat, maka kewajiban kinerja terpisah ini harus dicatat sebagai konsekuensi atas janji tersebut. Dan langkah ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi ini adalah jumlah yang disepakati bahwa suatu perusahaan berharap untuk menerima dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran atas penyerahan barang atau jasa. Pada contoh ini, harga transaksinya sudah diketahui yaitu Rp 10 miliar. Langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Nah, pada contoh ini juga PT Garuda hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada PT Lion Air. Dan langkah kelima yaitu pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. PT Garuda mengakui pendapatan sebesar Rp 10 miliar atas penjualan pesawat kepada PT Lion Air pada saat telah terpenuhinya kewajiban kinerjanya, yaitu pada saat menyerahkan pesawat kepada PT Lion Air. Oke, poin yang kedua yaitu menjelaskan tentang pengaplikasian konsep 5 langkah dalam proses revenue recognition.
Yang pertama ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, kontrak ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Kontrak ini dapat berupa tertulis, dapat berupa lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis yang ada. Secara akuntansi, ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, pendapatan tidak dapat diakui hingga kontrak terjadi. Yang kedua, perusahaan memperoleh hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban kinerja memunculkan net asset atau net liabilitas. Di sini ada contoh dari pengakuan kontrak, yaitu pada tanggal 1 Juni 2023, Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada perusahaan Anwar Ltd di tanggal 31 Juli 2023. Kontrak menyatakan bahwa perusahaan Anwar Ltd ini harus membayar kontrak dengan harga penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2023. Biaya pengiriman barang sebesar $3.000 dan Margo mengirimkan produk ke Anwar Ltd ini pada tanggal 31 Juli 2023. Nah, pertanyaannya yaitu, apa saja jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan Margo Company berkaitan dengan kontrak ini di tahun 2023? Pertama, kita identifikasi dulu kontrak yang terjadi, yaitu kontrak terjadi pada tanggal 1 Juni 2023. Untuk jurnal kontrak, yaitu tidak ada jurnal yang dicatat. Lalu, menyerahkan produk kepada perusahaan Anwar Ltd di tanggal 31 Juli 2023. Nah, di tanggal ini terjadi penyerahan barang antara Margo Company dengan perusahaan Anwar Ltd, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023-nya itu pembayaran kontrak dengan harga penuh sebesar $5.000 dan biaya pengiriman sebesar $3.000. Oke, kita lihat jurnal contoh berikut. Pada tanggal 1 Juni 2023, yaitu yang kontrak terjadi itu tidak ada jurnal atau no entry. Lalu, pada tanggal 31 Juli 2023, kita mencatat akun receivable to sales revenue sebesar $5.000. Karena pada tanggal 31 Juli 2023, belum dibayarnya secara penuh, sehingga masih terdapat piutang pada perusahaan Margo Company. Berarti kita mencatat di tanggal 31 Juli 2023, yaitu akun receivable senilai $5.000 to sales revenue $5.000. Dan ada pengiriman barang, yaitu cost of goods sold to inventory sebesar $3.000. Lalu, pada tanggal 31 Agustus 2023, perusahaan Anwar Ltd ini membayar secara penuh, secara cash. Jadi, jurnalnya yaitu cash bertambah $5.000 dan akun receivable berkurang senilai $5.000. Lalu, contoh berikutnya yaitu perusahaan BIN menawarkan diskon $2 untuk pembelian secangkir kopi ketika pelanggan membeli sekantong kacang motor mocha premium yang biasanya dijual seharga $12. Harga secangkir kopi dijual seharga $3. Nah, berapakah pendapatan yang harus diakui BIN atas pembelian dua item tersebut? Nah, karena yang harga biasanya yang dijual itu $12 dan BIN menawarkan diskon $2, maka harga yang tercantum atas transaksinya yaitu $10. Dan untuk harga secangkir kopi itu dijual seharga $3. Lalu, langkah kita yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk dua kewajiban kinerja tersebut karena berbeda, yaitu antara beans dengan coffee. Beans di harga awal yaitu $12 dan coffee-nya yaitu $3, yaitu kita jumlahkan dahulu totalnya $15, lalu kita buat persentase antara kedua produk tersebut, yaitu $12 dibagi $15 menghasilkan persentase 80%. Dan untuk coffee-nya yaitu $3 dibagi $15 menghasilkan 20%. Sehingga kita menghasilkan total 100%. Lalu,
Di presentasi ini, karena harga yang aslinya $12, lalu ada diskon $2, maka 12 dikurangi 2 yaitu $10. Lalu digabung dengan harga secangkir kopi, yaitu yang dijual seharga $3, maka harga yang diakui di presentasi ini yaitu $13. Lalu $13 ini dikalikan persentase yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu $13 kali 80%, yaitu $10,40. Dan untuk large of cup coffee-nya yaitu $13 kali 20%, yaitu $2,6. Sehingga kita totalkan juga menghasilkan angka $13. Nah, harga total transaksi ini yang $13 ini dialokasikan ke 10,40 ini ke kantong biji muka motor dan 2,60 ini ke secangkir kopi. Oke, poin berikutnya yaitu menjelaskan tentang isu akuntansi yang berkaitan dengan revenue recognition. Ada beberapa poin terkait dengan isu akuntansi yang berkaitan dengan revenue recognition, yaitu yang pertama, isu dalam sales return and allowance atau dalam retur penjualan dan potongan harga. Yang kedua, isu dalam repurchase agreement atau perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali. Yang ketiga yaitu bill and hold atau tagih dan tahan. Yang keempat yaitu principal agent relationship atau hubungan principal agent. Yang kelima yaitu consignment atau konsinyasi. Yang keenam warranties atau garansi. Dan yang ketujuh yaitu non-refundable upfront fees atau uang muka yang tidak dapat dikembalikan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Karena di isu akuntansi lebih banyak permasalahan tentang sales and return allowance, maka di sini saya hanya mencontohkan tentang poin nomor 1, yaitu isu dalam sales and allowance. Yaitu tanggal 12 Januari 2023, perusahaan Anwar Ltd menjual secara kredit 100 buah kamera seharga €100 tiap buah kepada Cam Studio. Nah, perusahaan Anwar Ltd ini mengizinkan Cam Studio untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari setelah tanggal pembelian. Harga pokok tiap produk tersebut adalah €60. Perusahaan Anwar mengestimasi bahwa yang pertama, 3 buah produk akan dikembalikan. Yang kedua, biaya pemulihan produk tidak material. Dan yang ketiga, produk yang dikembalikan dapat dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Oke, di sini kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu membuat jurnal entry pada tanggal 12 Januari 2023. Karena pada tanggal 12 Januari 2023 ini menjual secara kredit 100 buah kamera seharga $100, maka kita mencatat akun receivable to sales revenue. 100 kamera dijual dengan €100, maka menghasilkan €10.000. Lalu, cost of goods sold-nya yaitu karena kameranya 100 buah dan harga pokok tiap produknya adalah €60, maka kita kalikan 100 kali 60 yaitu €6.000 dengan akun cost of goods sold to inventory. Lalu lanjutan dari soal sebelumnya, pada tanggal 24 Januari, Cam Studio ini mengembalikan 2 buah kamera. Nah, pada tanggal 31 Januari ini, perusahaan Anwar menyusun laporan keuangan dan menetapkan bahwa kemungkinan hanya 1 buah kamera lagi yang akan dikembalikan. Nah, perusahaan Anwar ini membuat jurnal berikut yang akan terkait dengan transaksi penjualan. Kita buat jurnal pada tanggal 24 Januari 2023. Karena pada tanggal 24 Januari ini Cam Studio mengembalikan 2 buah kamera, maka kita input akun yaitu sales return and allowance to account receivable. Karena dikembalikan 2 dan harganya itu €100, maka 2 dikali 100 yaitu €200 yang dikembalikan. Lalu pengembalian dari inventory karena COGS-nya juga berkurang, maka COGS yang tadinya di debit dipindah menjadi kredit dan akun inventory yang dikredit berubah menjadi di debit dengan tambahan return inventory. Senilai 2 dikali harga HPP-nya yaitu €60, jadi €120. Lalu lanjutannya yaitu
Perusahaan Anwar sebelumnya telah mengestimasi bahwa terdapat kemungkinan akan adanya 3 kamera yang akan dikembalikan. Nah, perusahaan Anwar ini meyakini bahwa estimasi tersebut sudah benar dan membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Januari untuk mencatat return yang diperkirakan tersebut. Nah, pada 31 Januari, perusahaan Anwar mencatat sales return allowance to allowance for sales return and allowance, karena pada sebelumnya sudah mencatat 2 barang yang akan dikembalikan, dan di soal ini kemungkinan akan kembalikannya 3, maka kita dibutuhkan 1 barang lagi yang akan kita kembalikan, yaitu 1 dikali $100, yaitu 100 euro. Lalu untuk mencatat return penjualan yang diperkirakan atas 1 buah kamera juga, yaitu kelanjutan yang tadi, estimate inventory return to cost of goods sold. Karena 1 produk, maka 1 dikali HPP-nya 60 euro, menghasilkan angka 60 euro. Oke, di sini kita akan membuat financial statement atau laporan keuangan bulan Januari. Lalu, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi. Sales revenue yang pertama 100 buah kamera dikali 100 euro menghasilkan 10.000, lalu dikurangin sales return and allowance, karena yang jurnal pertama itu 200 yang dikembalikan, lalu mengestimasi adanya 3 barang, maka kita tambah 1 barang lagi 100, maka di sini 200 ditambah 100 yaitu 300 euro yang dikembalikan. Jadi kita mendapatkan net sales 9.700. Lalu untuk cost of goods sold, karena di awal itu kita menjual 100 buah kamera, lalu dikembalikan 3, maka 100 dikurangi 3, kita tersisa 97 buah kamera, dikalikan 60 euro, menghasilkan 5.820. Lalu, untuk mencari gross profit, kita kurangkan net sales dikurangin cost of goods sold, yaitu 9.700 dikurangin 5.820, menghasilkan 3.880 euro. Lalu kita membuat laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Januari 2023, yaitu yang pertama akun receivable. Karena akun receivable yang pertamanya yaitu 10.000, kita menjurnal pada tanggal 12 Januari 2023, yaitu akun receivable-nya senilai 10.000, dan kita ada pengembalian juga. Pengembalian yaitu 200, dikurangkan dari sales return 200 itu karena di kredit 200, maka kita kurangkan 10.000 dikurangin 200 menghasilkan 9.800, dan dikurangin juga allowance for sales return allowance-nya yaitu 100. Maka akun receivable net atau bersihnya yaitu 9.700. Lalu di sini juga ada return inventory, yaitu 3 produk kamera yang dikembalikan dikali 60 euro menghasilkan 180 euro. Baik, pada poin berikutnya yaitu kita akan membahas tentang long term contract atau kontrak jangka panjang dari revenue recognition. Oke, kita mulai dari pengertian dari kontrak konstruksi jangka panjang dulu. Kontrak jangka panjang ini biasanya terjadi di mana penjual atau pengembang ini menyampaikan tagihan kepada pembeli dengan interval tertentu. Contoh, misal pembangunan lapangan udara, militer dan komersial, pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada sistem persenjataan, yang ketiga adalah perangkat keras. Oke, suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu apabila setidaknya 1 dari 3 kriteria ini telah terpenuhi. Nah, yang pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja penjual sesuai dengan yang dilakukan oleh penjual. Yang kedua, pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja penjual sesuai dengan yang dilakukan penjual, atau yang ketiga,
kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria berikut ini harus terpenuhi. Oke, nah apabila kriteria 1, 2, atau 3 tersebut terpenuhi, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan sepanjang waktu ketika perusahaan dapat mengestimasi dengan baik progres pekerjaan dalam memenuhi kewajiban pelaksanaannya tersebut. Nah, perusahaan juga mengakui pendapatan dan laba kotor tiap periode berdasarkan progres pekerjaan konstruksi atau biasa disebut dengan metode persentase penyelesaian atau dalam bahasa Inggrisnya percentage of completion method. Dan yang kedua, apabila kriteria ini tidak terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor ketika kontrak itu telah selesai, atau kita biasa sebut dengan metode pemulihan biaya atau dengan bahasa Inggris cost recovery atau zero profit. Oke, kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode percentage of completion method. Nah, metode ini yaitu pengakuan pendapatan berdasarkan cost to cost basis. Nah, rumusnya yaitu untuk mencari persen komplit dari metode ini yaitu cost incurred to date atau biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi most recent estimate of total cost. Jadi, total estimasi biaya hingga saat ini. Lalu akan menghasilkan persen komplit atau persenan dari metode percentage of completion ini. Lalu ketika sudah diketahui persen komplitnya, kita akan mengalihkan dengan estimate total revenue atau total gross profit ini akan menghasilkan revenue atau gross profit to be recognized to date. Ketika kita sudah mengetahui nilai ini, maka kita bisa mengkurangkan juga dengan revenue atau gross profit dari periode sebelumnya. Maka akan menghasilkan current period revenue atau pendapatan saat ini atau gross profit yang saat ini. Oke, agar tidak bingung, kita akan membahas contoh soal berikut ini yang menggunakan metode percentage of completion method. Pada contoh ini yaitu Hard Hat Construction Company memiliki sebuah kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 dengan estimasi harga pokok sebesar 4 juta. Kontrak dimulai pada Juli 2019 dan jembatan diharapkan selesai pada Oktober 2021. Nah, berikut ini terdapat data yang terkait dengan periode konstruksi yang diketahui, yaitu yang pertama cost to date. Cost to date pada tahun 2019 yaitu 1 juta. Lalu pada tahun 2020 naik hingga 2.916.000. Nah, angka ini merupakan gabungan dari tahun sebelumnya, yaitu terdapat angka 1 juta yang bergabung dalam angka tahun 2020 ini, sehingga menghasilkan angka 2.916. Nah, pada tahun 2021 juga biaya ini merupakan gabungan dari biaya-biaya sebelumnya, yaitu biaya tahun 2019 dan biaya tahun 2020. Sehingga biaya yang dikeluarkan hingga tahun 2021 yaitu 4.050.000. Nah, untuk estimate cost to complete atau biaya estimasi yaitu tahun 2019 itu 3 juta, masing-masing 2020 itu 1.134.000 dan di 2021 itu sudah tidak ada biaya lagi. Lalu untuk progress billings atau progres dari pembayaran selama tahun berjalan tersebut yaitu pada tahun 2019 itu membayar secara cash-nya 900.000, 2020 2.400.000 dan 2021 itu 1.200.000. Lalu untuk cash collected during the year atau perolehan cash selama tahun berjalan tersebut yaitu 2019 ada 750.000, 2020 1.750.000 dan 2021 ada 2 juta. Oke, di sini kita akan mengerjakan untuk mengetahui tentang persen komplit dari sebuah data yang sudah disajikan sebelumnya. Di sini datanya sudah muncul kembali di atas, lalu kita
identifikasi dahulu untuk kontrak price di tahun 2019, 2020, dan 2021 itu sama 4.500.000. Nah, untuk menghitung persen komplit yaitu kita membutuhkan cost of to date, yaitu cost to date-nya diketahui 2019 yaitu 1 juta. Lalu estimate cost to complete-nya yaitu kita masukkan 3 juta, maka cost to date ditambah estimate cost to complete itu menghasilkan estimate total cost. Karena di rumus, mencari persen complete itu cost incurred to date dibagi total dari keseluruhan estimasi. Maka kita pakai yang total estimasi dari biaya tersebut, yaitu yang 4 juta. Maka untuk mencari estimate dari total gross profit dan persen complete-nya yaitu 1 juta cost to date ini dibagi 4 juta yaitu 25%. Nah, 25% ini dikalikan dengan 4 juta, jadi menghasilkan 100.000. Lalu yang keduanya yaitu tahun 2020, hampir sama caranya, yaitu dimasukkan 2.916 cost to date, estimate total cost 1134, lalu dijumlahkan menghasilkan estimate total cost. Lalu untuk mencari percentage dari complete-nya yaitu 2.916 dibagi 4.050.000 menghasilkan persenan 72%. Dan begitupun pada tahun 2021. Karena cost to date-nya yaitu 4.050.000 dan estimate total cost-nya sudah tidak ada, maka estimate total cost-nya yaitu 4.050.000. Maka rumusnya 4.050.000 per sama yaitu 4.050.000. Jadi persen komplitnya sudah 100% di tahun 2021. Artinya pekerjaan ini sudah selesai 100%. Oke, di sini kita akan membuat jurnal untuk merecord biaya dari konstruksi ini, yaitu jurnalnya yaitu Construction in Process to Material Cash Payables. Construction in Process itu yaitu dari cost to date yaitu 1 juta. Maka to material bisa cash atau payables, bisa pilih salah satu yaitu senilai 1 juta. Nah, untuk merecord progress billings-nya atau pembayaran dari progress tahun 2019 ini yaitu akun receivable masih di piutang 900.000 to billings on construction in process senilai 900.000. Lalu untuk merecord collection atau pendapatannya yaitu di tahun 2019 itu cash to account receivable. Jadi cash yang sudah diterima dari pendapatan ini yaitu senilai 750.000 dan account receivable-nya itu berkurang di kredit senilai 750.000. Begitupun di tahun 2020 dan 2021. Baik, pada penjelasan ini kita akan mengkalkulasikan gross profit di masing-masing tahun, yaitu rumus untuk mencari gross profit yaitu revenue dikurangi dengan cost. Nah, untuk mencari revenue ini yaitu harga dari kontrak tersebut yaitu senilai 4.500.000 dikali persen komplitnya, yaitu persen komplit yang sudah kita dapatkan di sini 2019 yaitu 25%. Maka 4.500.000 dikali 25% itu menghasilkan 1.125.000. Lalu untuk biaya atau cost to date-nya itu sudah diketahui yaitu 1 juta. Dari sini cost to date 1 juta. Lalu kita kurangkan 1.125 dikurangi 1 juta yaitu menghasilkan gross profit 125.000. Untuk 2020 dan 2021 yaitu caranya sama, harga kontrak dikali masing-masing persen yaitu yang 2020 menghasilkan 72%, menghasilkan 3.240.000, cost to date yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini 2.916, menghasilkan gross profit 324.000. Dan begitupun 2021. Untuk 2021 karena kontrak price-nya 4.500.000 dan sudah persen komplitnya selesai 100%, maka tetap 4.500.000 dan cost yang dikeluarkan yaitu cost to date-nya 4.050.000, maka untuk gross profit-nya kita dapatkan 450.000.
Lalu kita recognize di tahun berjalan, tahun sekarang, yaitu kita pindahkan yang angka 2019 ini ke current year, lalu kita pakai to date yang ini, lalu kita kurangkan dengan pengakuan dari yang tahun sebelumnya, yang tahun 2019, yaitu 1125. Jadi kita menghasilkan revenue-nya itu 2115 dan cost-nya itu kita kurangkan juga menghasilkan 1.916.000. Dan gross profit-nya itu kita menghasilkan 199.000. Lalu di tahun 2021 juga caranya sama, yaitu angka yang di sini kita angka tahun lalu kita pindahkan juga ke di sini, yaitu kita kurangkan 4.500 dikurangin 3.240 menghasilkan angka 1.260. Lalu untuk cost-nya 4.050 dikurangin 2.916 menghasilkan 1.134, dan gross profit-nya kita kurangkan gross profit tahun 2021 dikurangin akumulasi dari 2019 dan 2020. Akumulasinya itu 324.000. Jadi menghasilkan masing-masing di tahun ini gross profit-nya yaitu tahun 2019 125.000, gross profit tahun 2020 199.000, dan gross profit tahun 2021 itu 126.000. Oke, kita di sini akan merecord atau mencatat jurnal dari gross profit. Nah, untuk merecord pendapatan dan gross profit ini, jurnalnya yaitu akunnya yaitu construction in process atau istilahnya itu gross profit, di debit yaitu gross profit yang kita sudah dapat di tahun 2019 yang kita bahas sebelumnya itu 125.000. Lalu construction expense atau cost to date yang berlangsung di tahun 2019 itu senilai 1 juta. Lalu untuk revenue long term contract-nya yaitu pendapatannya kita penjumlahan dari construction process dan construction expense. Jadi menghasilkan 1125. Begitupun di 2020 construction and process-nya kita sudah dapat yaitu 199.000, dan untuk construction expense-nya yaitu 1196. Maka revenue from long term-nya kita sudah dapat yaitu 2115. Dan di tahun 2021 construction and process-nya yaitu dari tahun sebelumnya ini sudah diketahui 126.000. Lalu construction expense-nya 1.134.000. Lalu revenue-nya juga di kredit sudah diketahui 1260. Lalu untuk mencatat completion of contract atau penyelesaian dari kontrak ini yang sudah selesai ini yaitu jurnalnya yaitu billings on construction in process to construction in process. Jadi construction in process ini kita dikreditkan agar hilang akun ini. Jadi billings on construction in process itu senilai harga kontraknya yaitu 4.500.000. Oke, kita di sini akan menjelaskan tentang construction in process account. Yaitu yang pertama construction in process di tahun 2019 yaitu 1 juta, profitnya tadi 125.000. Lalu construction in process tahun 2020 itu 1916, gross profitnya 199. Lalu di tahun 2021-nya itu construction in process-nya 1134 dengan gross profit 126. Maka ketika kita totalkan yaitu seharga nilai kontraknya yaitu 4.500.000. Dan ketika selesai kita akan tutup pada tanggal 31 Desember 2021 ini yaitu senilai 4.500.000. Oke, di sini ada perhitungan dari unbilled contract price di akhir tahun 2019 yaitu rumusnya yaitu kontrak revenue recognized yaitu dari harga kontrak 4.500.000 dikali 1 juta dari cost to date per 4 juta menghasilkan angka 1125. Nah, billing to date-nya yaitu sudah diketahui juga 900.000. 900.000 dari progress billing during the year.
Lalu kita kurangkan menghasilkan unbilled revenue atau pendapatan yang belum tertagih senilai 225.000. Oke, di sini kita akan membuat financial statement atau laporan keuangan untuk tahun periode tahun 2019. Yang pertama ada income statement. Untuk income statement yaitu kita masukkan revenue from long term contract senilai 1125 itu dari revenue. Dari revenue from long contract ini 2019 kita pindahkan ke income statement yaitu 1125. Lalu di sini ada cost dari contraction itu dari cost to debt 1 juta, lalu dikurangkan gross profitnya itu 125.000. Lalu untuk statement of financial position atau neraca, di sini ada current asset. Current assetnya yaitu inventory. Di inventory ada contraction in process yaitu 1125. Nah, ini dari revenue yang tadi yang di atasnya. Lalu dikurangin dengan billings. Billings itu pembayaran gitu. Pembayaran yang terjadi itu sudah diketahui di sebelumnya itu 900.000. Menghasilkan cost and recognized profit in excess of billingnya kita tinggal kurangkan. Jadi 225.000. Lalu di sini juga ada account receivable. Nah, account receivable ini 900.000 itu didapat dari progress billing during the year dikurangin cash collected. Berarti kita progress membayar 900.000, tetapi kita baru menerima 750.000. Maka kita masih ada account receivable atau piutang senilai 150.000. Lalu di tahun 2020-nya itu yaitu hampir sama, revenue from long term contract ini dari revenue 2115, cost of construction dari cost to debt 1916.000, lalu dikurangkan menghasilkan gross profit 199.000. Di laporan posisi keuangannya itu ada current asset. Yang pertama ada account receivable. Account receivable ini perhitungannya yaitu 150.000 didapat dari sebelumnya 150.000. Lalu kita tambahkan dengan 2.400 dikurangi 1.750 itu didapat dari tabel yang pertama yang sudah diketahui yaitu progress billing yang awal 2.400 dikurangin dari cash collected juga di tahun 2020 1.750.000. Maka kita menghasilkan nominal 800.000. Lalu di current liabilities yaitu ada billings senilai 3.300.000. 3.300.000 ini merupakan akumulasi dari tahun 2019 dan 2020 yaitu senilai 900.000 ditambah 2.400.000 sehingga menghasilkan 3.300.000. Lalu untuk pengurangnya yaitu contraction in process atau revenue yang terjadi hingga saat ini yaitu 3.240.000 ya dari akumulasi. Jadi billings in excess cost and recognized profit-nya yaitu kita kurangkan yaitu 60.000. Lalu di tahun 2021 yaitu hanya ada income statement saja karena penyelesaian dilakukan sebelum tanggal Desember 2021, yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2021, sehingga laporan posisi keuangan itu belum dibuat. Jadi sehingga cukup menginput income statement saja dari revenue senilai 1.260.000, dari contraction itu dari cost to debt 1134, gross profitnya 126.000. Oke, berikutnya kita akan menggunakan metode cost recovery atau zero profit method. Nah, metode ini mengakui pendapatan hanya sepanjang biaya yang terjadi ini diharapkan akan terpulihkan. Dan hanya setelah seluruh biaya terjadi, maka laba kotor itu diakui. Untuk lebih jelasnya, kita langsung melihat perbandingan contoh soal yang tadi dengan menggunakan
percentage of completion method, maka kita akan menggunakan dari cost recovery method. Di cost recovery method ini, yaitu untuk revenue dan cost-nya itu semua revenue dan cost itu dibebankan gitu. Jadi kita mendapatkan revenue senilai 1 juta, maka kita membebankan semua cost-nya juga 1 juta. Sehingga di tahun 2019 dan di tahun 2020 kita belum dapat gross profit. Nah, ketika di tahun 2021 kita mengakui adanya gross profit karena selesai, yaitu harga kontrak 4.500.000 dikali percentage of completion methodnya dari semula itu 100% kan, jadi 4.500.000. Nah, cost-nya itu, cost akhirnya yaitu 4.050.000 dari tabel awal. Dari yang tabel 2021 ini cost to date-nya yaitu 4.050.000. Maka kita langsung mengakui gross profit pada saat akhir tahun atau penyelesaian. Jadi 4.500.000 dikurangin 4.050.000 menghasilkan gross profit 450.000. Lalu untuk recognize in prior years-nya kita ambil dari yang cost to date ini 1 juta, kita pindahkan ke sini lalu dikurangkan menghasilkan current in year. Nah, lalu dari sini kita ambil lagi dari sini 2.916.000, maka kita mendapatkan current in year-nya di tahun 2021 senilai 1.584.000 revenue dan cost-nya 1.134 dan gross profit-nya 450.000. Jadi di tahun berjalan ini, di tahun 2019 tidak ada gross profit, di tahun 2020 tidak ada gross profit, dan di tahun 2021 mengakui gross profit 450.000. Oke, untuk record jurnal dari cost contract ini yaitu di tahun 2019 jurnalnya hampir sama, contraction expense to revenue from long term contract senilai 1 juta karena dari cost-nya yaitu senilai 1 juta. Lalu di tahun 2020 juga kita mengakui cost to revenue-nya sama 1.916.000, dan di tahun 2020 karena mengakui gross profit maka kita masukkan di sini contraction in process atau gross profit senilai 450.000 yang tadi. Lalu kita masukkan contraction expense-nya 1134 dari sini, dari cost, dan revenue-nya 1584. Oke. Nah, untuk merecord dari penyelesaian kontraknya yaitu billings on contraction in process to contraction in process senilai harga kontrak 4.500.000. Nah, di sini sudah dipindah ke atas bagian ini untuk melihat nih perbandingan dari metode cost yang dipakai oleh kedua metode sebelumnya, yaitu dari percentage of completion method dan cost recovery method. Dari percentage of completion method ini di tahun 2019 kita mendapatkan gross profit 125.000, di tahun 2020 199.000, dan 2021 itu ada 126.000. Maka di cost recovery itu kita tidak mengakui adanya gross profit di tahun 2019 dan 2020, tetapi kita hanya mengakui di tahun 2021 senilai 450.000. Maka untuk hasilnya pun sama saja, karena jika kita menambahkan di tahun 2019, 20, dan 2021 ini, maka di percentage of completion method juga akan menghasilkan gross profit 450.000. Lalu kita akan membuat financial statement. Yang pertama yaitu income statement. Nah, income statement ini sama saja akunnya, yaitu revenue from long term contract itu dari cost to date 2019 1 juta, begitupun cost-nya, 2020 1916 begitupun cost-nya, dan 2021 ini revenue-nya 1584 dan cost-nya 1134 sehingga gross profit-nya dikurangkan 450.000. Nah, untuk statement of financial position atau laporan posisi keuangan pada akhir tahun atau 31 Desember, maka untuk 2019 itu di current asset ada inventory yaitu contraction in process. Contraction in process-nya itu yaitu 1 juta dikurangin billings yang awal
penagihan itu di tabel itu 900.000. Maka kita menghasilkan cost in excess of billings-nya kita kurangkan yaitu 100.000. Untuk akun receivable-nya yaitu senilai 150.000 yang sudah kita hitung sebelumnya, dan current liabilities-nya yaitu billings 3.300.000 itu dari akumulasi 2019 dan 2020 itu 3.300.000 dan dikurangin contraction expense-nya 2.916.000. Lalu menghasilkan billings in excess of cost-nya yaitu di tahun 2020 dikurangkan yaitu 384.000. Dan untuk akun receivable yang tersisa di tahun 2020 yaitu senilai 800.000. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya untuk materi akuntansi keuangan 2 chapter 18 tentang revenue recognition. Semoga dengan adanya pembahasan ini dapat membantu pemahaman teman-teman semua dalam memahami materi chapter 18. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan maupun kurang dalam menjelaskan poin-poinnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.